Dalam arti gedanyo yang bersatu, gedanyo yang kompak akan punya kekuatan sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh singa. Sebahagian daripada yang maklum di dalam geli rimba Tuhan yang raya, makhluk yang namanya singa. Apakah diadakan pemilu ataupun tidak, voting ataupun hana, yang namun dia selalu menjadi raja. Kenapa? Karena kekuatan yang dimilikinya. Sementara makhluk-makhluk yang lain, yang ubud-ubud, yang lemah-lemah, ban-bandum dijadikan mangsa dan makanannya singa, karena memang mereka tidak punya kekuatan sama sekali. Apabila kita bermaksud kepada sebuah kemenangan, maka backgroundnya adalah kekuatan. Apabila kita bermaksud kepada sebuah kekuatan, maka harus dilatar belakangi oleh persatuan. Dan bila mana kita bermaksud kepada persatuan, maka harus saling silaturahmi. Tanpa silaturahmi, persatuan takkan pernah lahir. Tanpa persatuan, kekuatan takkan pernah terwujud. Tanpa kekuatan, kemenangan adalah ibarat dari satu mimpi. Oleh karenanya, para hadirin dan hadirat sekalian, khususnya masyarakat yang na di kampungnya, umumnya masyarakat yang na di sekitar, persatuan yang kana perlu dibina dan diorganisir. Karena paken al-haqqu bila nidam yaghlibuhul batil bin nidam. Kebenaran yang tanpa persatuan, kebenaran yang tanpa peraturan dapat dikalahkan oleh kejahatan yang punya persatuan dan punya peraturan. Penghormatan Lung Tuan yang sangat-sangat istimewa nake kepada seluruh para hadirin dan hadirat yang mana bak malam yang berbahagianya kata musapat siat dalam rangka kita ngejak dengar si patah dua kata. Semoga kita sama-sama tam doa ba Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah menjadikan narid yaitu bid dari babah Lung Tuan, kalimat demi kalimat yaitu bid dari rukung Lung Tuan. Semoga bumasin bujit ke obat, bujit ke nasihat, dan bujit ke penawa. Andai kata hujan bujit ke ibarat payung, andai kata malam bujit ke ibarat ijalimbut, bumanfaat uro manfaat malam, yakni manfaat dunia dan akhirat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Ya Allah, jadikan kami bagian daripada orang-orang yang mendengar perkataan demi perkataan, terus merealisasikan perkataan yang benar di dalam kehidupannya sehari-hari. Mi dan ayah, abang-abang Lung Tuan dan Bandung, saban-saban kita tamu doa ba Allah. Benar pujian gedanya oleh Allah ke orang yang dengar dakwah. Benar pujian gedanya oleh Allah ke orang yang dengar ceramah. Kemudian apabila dalam dakwahnya nah apa yang butuh, di dalam ceramahnya na kalimat-kalimat yang berbau nasihat. Benar pujian gedanya segera oleh Allah Ta'ala ke orang yang pubut dan ke orang yang amalkan nasihat tersebut di dalam udip gedanya si uro-uro. Mi dan ayah, abang-abang Lung Tuan dan Bandung, izinkan bagi Lung Tuan bak malam yang berbahagianya untuk menyampaikan beberapa patah kata dengan sebuah harapan, kiranya di dalam sekian banyaknya kalimat dan kata hendaklah terkandung satu dua daripada terjemahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ungkapan-ungkapan atau petuah-petuah daripada para ulama. Sehingga apabila kita duduk di sini bak malam yang berbahagia dalam keadaan tulus dan ikhlas, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan nabi fahla kegedayang saban lagi fahla tam sedekah sirtu boh unta atau saban lagi fahla tapung merdeka sirtu boh lamin.
Mi dan ayah, abang-abang lung tuan dan Bandung. Nyelun tuan laki maah rayu dan. Yang drone yo hana gedeh lung kalen. Dari wajah drone hana lung tupu. Puak kehnan dengar atau hana dengar. Puak kehnan tanggapi atau lung pegah atau hana nyo hana lung tupu karena drone hilua mendum. Jadi hana respon atau hana respon nya hana lung doa. Lung citi ayu. Lung ci pegah. Tanda ji hinan pidiung na udang ino becut. Na puakeun lawan komunikasi. Dengar mi muntijir. Mi kena ayubnya. Muntijir mentang dak berah atau lebih-lebih BU. Ana payah dua-dua jam tadi. Mi dan ayah, abang-abang lung tuan membantu. Tinggal lung tuan burji jamun, hana jamun tat. Sekitar tahun sikurung 27. Waktu yang tengah dakwah reformasi, lung tuan na lung pegat saboh contoh. Di mana kita tidak ingin kepada sebuah musabab yang yang sudah terjadi, akan tetapi getahnya tidak berusaha untuk menghilangkan sebab. Sebab secara adat na sebab na musabab. Hingga bawatanya lumpegah contoh. Truk tirau reung imerempak ngan tirau anak muda. Ikan le urangnya tokoh anak muda tulung anak kayanya kapula siat. Iyo pula sini anak kaya le tokoh. Rupanya anak mudanya itu pun bahwa anak kaya yang iyo pulanya adalah bak jelata. Sehingga ikutlah anak muda, Pak, ini jelatang Pak. Kalau jelatang ini yang kita tanam, tumbuh subur berkembang, pada satu saat akan jadi petaka terhadap masyarakat. Dijawab oleh tokoh anak muda, ikah urusan pula. Nyopat peng sirtuh ribe engkoh pula. Karena anak mudanya butuh kepada peng, sekalipun ditupu bahwa akibat daripada bak jelatangnya kadang-kadang tengah akan gatai mak, akan gatai keluarga anak ji atau akan gatai anak kemun. Namun atranya itu pun karena ji butuh kepada peng, maka icoklah bak jelatangnya dipula. Si beliau kemudian merempak dengan tokoh. Itayang li tokoh, kiban anak muda bak jelatang yang kepulauannya naudip udip Pak. Tapi sedikit dalam keadaan merana karena tidak punya pupuk. Icok peng 200 ribe, nyopat 100 ribe, kablo pupuk, nyopat peng 100 ribe kekah engkoh buh pupuk. Akhirnya bak jelatangnya tumbuh subur. Berkembang biak, menjalar kemana-mana, akhir-akhir jih dudawa bak jelatangnya jid ke petaka bagi masyarakat. Masyarakat kagatai-gatai dengan bak jelatang. Sehingga bedah masyarakat lam sabau dusun lapor bak kepala dusun. Pak kepala dusun, dalam dusun gedanyo bak jelatang kai timoh dum. Anak miat gedanyo bahkan na urung syik masyarakat gedanyo kagatai-gatai. Ken Pak Dusun lung lapor bak kepala desa, lapor dusun kepada Kesi gelapor kepada camat,
camat gelapor kepada bupati, bupati lapor kepada gubernur, gubernur lapor kepada menteri dalam negeri, dari menteri dalam negeri ke presiden. Akhirnya para tokoh-tokoh duduklah berpikir, bermusyawarah bagaimana mengatasi petaka gatai-gatai yang akan terjadi dalam masyarakat. Alhasil kesimpulannya para tokoh-tokoh mengatakan mari kita sing-singkan lengan baju untuk membasmi jelatang sampai ke akar-akarnya, karena jelatang ini sudah berbahaya di dalam masyarakat. Nyankun tokoh-tokoh Nanggero basmi itu, kucurkan dana, kemudian tentukan tenaga, ajak masyarakat agar bersama-sama membasmi jelatang. Trendre kiban cara basmi jelatang pakai gunting. Itimoh pucuk, koh pucuk. Lihat koh pucuk ra atih, kai timoh pucuk ra unun, koh pucuk ra unun. Abih ra unun, itimoh ra kea, koh pucuk ra kea. Lihat nyan kai timoh pucuk ra uya, koh ra uya. Abih nyan kai timoh pucuk ra likut, koh lom ra likut. Abih koh jaga tahu baksat kai timoh pucuk baru lom, koh lom. Akhirnya abih wate, abih tenaga, abih peng, bak koh pucuk jelatang. Sementara bak jelatang tetap tumbuh subur dan dari hari ke hari pohonnya semakin membesar dan semakin menguat. Yang jadi persoalan, kentokoh mari kita basmikan jelatang sampai ke akar-akarnya. Kalau memang tokoh-tokoh itu ikhlas untuk menyelamatkan rakyat daripada gatai-gatai, pakan han bak jelatangnya gebet betelet ukur. Han ek hidro tapakat dua, han ek dua tapakat le, han ek le tapakat rame-rame, sehingga bak jelatangnya betebet dari ukur. Wate ukur jelatang katebet, maka bak jelatangnya mati. Wate bak jelatangnya kamati, insyaallah masyarakat han le gatai-gatai dengan bak jelatang. Paken karena gatai-gatai nyan adalah saboh akibat atau musabab, sebab ji adalah jelatang. Jelatang kah hanale, insyaallah gatai pun akan hanale. Nyan ate tinggal lung tuan kepada contoh jamunnya. Mari kita takalen. Segala persoalan adalah dari asalnya. Ilung pengalaman waktu ilung jajak dakwah, na urang yang getah, tungku gampung kamonyo persatuan getah, urang tuha bersatu, anak muda bersatu, antara urang tuha dengan anak muda pun cukup kompak. Tapi salah bacut, menasah kamu atau masjid kamu kosong. Tolong tungku sampaikan bacut menyangkut dengan ibadat. Lung tuan jawab get, lung simpan di dalam memori lung tuan. Ini adalah bahagian daripada persoalan pribadi-pribadi. Jangan tidak ngampung lain ke beralom. Tungku gampung kamonyo, alhamdulillah jamaah udip, alenyan pengajian juga udip. Tapi kamu antara urang muda dengan urang tuha haitim kompak. Urang tuha kompak, urang muda kompak, tuha dengan muda haitim kompak. Tolong tungku sampaikan bacut pentingnya persatuan. Lung tuan jawab get, lung simpan di dalam memori lung tuan. Ini adalah bahagian daripada persoalan bermasyarakat atau berwarga. Ati dajak gampung lain beralom. Alhamdulillah tengku gampung kamu jamaah udip pengajian lumayan. Masyarakat sangat kompak. Tapi salah bacut kamu urung tuhannya abih wate bak pedame urang. Urang mau pakai lah gampung kamu cukup jai.
Urinang mupaki ngau urinang. Urang agam mupaki ngau ragam. Perumoh mupaki ngelako. Tolong tunggu sampaikan bacut tata cara berkeluarga berdasarkan Islam. Lung tuan jawab get. Lung simpan laulai lung tuan. Ini adalah bahagian daripada persoalan berkeluarga. Tidak jak kampung lain ke pegalap. Tunggu kampung kamu aman-aman mendeng. Persatuan get, masyarakat aman, jamaah udip, pengajian udip. Tapi selamanya na satu dua daripada para pemuda atau generasi kamu terlibat dalam narkoba. Tolong tunggu sampaikan bacut tentang bahayanya narkoba. Lung tuan jawab get, lung simpan dalam ulai lung tuan. Ini adalah persoalan yang sangat penting. Bahkan karena berkenaan dengan generasi muda. Di mana generasi muda, para pemuda, para pemudi adalah merupakan dua buah elemen yang sangat menentukan kehidupan di masa yang akan datang. Baik itu kehidupan beragama maupun kehidupan bernegara. Kita yang ingin tatuh pakiban agama, pakiban nanggro atau gampung di masa yang akan datang. Maka lihatlah para pemuda dan para pemudi hari ini. Hingga gekun leureng. Ad-dinu biadil fata. Agama itu ada di tangannya para pemuda. Artinya apa? Agama nabak kekuatan para pemuda. Apabila para pemudanya gunakan kekuatannya untuk agama, getem pelajari agama, getem amalkan agama, getem sebarkan agama, maka kehidupan beragama itu akan muncul di atas permukaan. Tajak lam taboh nanggro, cerminan penduduk negeri itu beragama atau tidak. Tapi apabila para pemuda hanggetem gunakan kekuatannya untuk agama, maka kehidupan beragama itu akan tenggelam. Sebagaimana Nabi mengatakan, al-islamu mahjubun bil muslim. Islam itu terhijab dan terhalang oleh umat Islam itu sendiri. Kekuatan agama ada bak para pemuda. Kekuatan nanggrau ada bak para wanita. An-nisa imadul bilad. Wanita itu adalah tiangnya negara. Iza saluhat saluhatil bilad, wa iza fasadat fasadatil bilad. Apabila wanita itu baik, maka baiklah negeri, dan apabila wanita itu rusak, maka hancurlah negeri. Bukti historis sejarah jamun telah menunjukkan kepada kita yang bersama, yaitu kejadian di saat Nabi Musa niat mu perang ngen kaum Jabbarin. Tentera Nabi Musa lebih jai tak banding dengan tentera Jabbarin. Nabi Musa adalah Rasul Allah. Jabbarin adalah musuhnya Allah. Watai peperangan yang kata bedah tokoh-tokoh Jabbarin ia merempok dengan tiro tokoh Bani Israel yang nangganya Bal'am bin Ba'ura. Putra yang merempok ia pegah Bal'am karena berita bahwa Nabi Musa akan geyak mu perang dengan kamu. Sementara tentera Nabi Musa lebih jai daripada tentera kamu. Begitu juga dengan kekuatan kayaknya. Secara adat kamu mesti kalah, kamu mesti talu. Mampu napakat, kamu mohon bak dron Bal'am agar dron nemu doa bermenang kamu betalu Nabi Musa. Pak Ota yang dijawab li Bal'am, hana mungkin lu doa bumunang awak dro ke betalu Nabi Musa. Kena awak Jabarin walau pih menan Bal'am kamu hana putus asa. Ne pikir-pikir le. Tengok kamu balik lah. Beda awak Jabarinya yo.
Entre malam rupanya Bal'am yang gelempau. Sang-sang truk tirau orang kepegah, hai Bal'am mudoa bermenang Musa bertalu Jabbarin. Berak jaga ke Bal'am. Tingah bunga, truk awak Jabbarin. Itayang kiban Jabbarin, kiban Bal'am, kalian fikir-fikir, ana lu fikir. Cia hana lum fikir, hana rencana mudoa bermenang awak drok bertalu Nabi Musa. Ijawab belum lawaknya. Walau pih menan Bal'am, kamu hana putus asa. Na fikir-fikir di malam tengah kamu gisal. Watai gisal urok kelhayan. Itayang lawak Jabbarin. Kiban Bal'am manteng lagi thot. Dudoi kun kemenan Bal'am. Nyondre malam-malam kan leh. Neci mohon-mohon kadang na putunyo. Yang ke bak malam yang kelehnya gelempol oleh Bal'am truk tirau urang tang kepegah mudoa bermenang Nabi Musa bertalu Jabbarin. Pas huro keleh kita. Tayang kiban Bal'am putra na lemah beklam, na lemah. Gepegah beklam geyu mudoa bermenang Musa bertalu Jabbarin. Titik. Laih na begah sapu. Tengam ewan. Judai pegah kemenang Bal'am neci lumpo kelai. Ya, entre malam neci lumpo tu kata. Na urang dukung nya menan Bal'am. Neci lumpo tu kata, mia gepegah entre bek ka kebek. Kebetulan bak malam kedua kan. Hana de sapu. Tengah bengah truk awaknya. Itayang kiban Bal'am putra na lemah beklam, ana sapu beklam. Polos. Ana pegah hanjit. Maka na urung keun nyan Bal'am tanda kajit. Monya uranyan hanjit mudoa, langsung kepegah hanjit. Uranyo hana kepegah sapu, nyan tanda kajit. Bal'am pi hoteyan talu, maka keun menyemunan taik ke debak sabau bukit. Tuk kedi sama-sama tam doa. Nyan wate ge Bal'am di atas guda kena jak doa, gudanya Bal'am getren gudai beda. Ge Bal'am mate guda lo. Duda gepoh gudanya ibeda. Allah Subhanahu wa taala nabi kuasa pada guda untuk pegahaba. Ikun li guda. Bal'am hon taju. Nan depu musanyan adalah Rasul Allah Jabbarin musuh Allah. Kiban mungkin dronen berdoa bermenang Jabbarin bertalu Musa. Kasib nabi ke Bal'am hana gepegah sapu tetap gepoh gudanya akhirnya guda berangkat. Tuk ke debat sabau bukit dan deng Bal'am ikut kaum Jabbarin ikut. Berdoa tu. Ya Allah ya tangku Nabi ya Allah bermenang Musa bertalu Jabbarin. Awak Jabbarin ke pikiran putra gekun li Bal'am. Pu salah doa, pu salah idengo. Geulang kali. Ya Allah ya tangku Nabi ya Allah bermenang Musa bertalu Jabbarin. Jelas deuh idengo. Ipeh babahu Bal'am, hai Bal'am putra kana am. Yang perle doa bermenang kamu Jabbarin bertalu Musa. Saknyo nekun bermenang Musa bertalu Jabbarin. Hanasian balik doa kelai. Rupanya li Bal'am rencana genekeun bermenang Jabbarin. Neputa lidah li malaikat roh nekeun bermenang Musa. Gepegah rencana lung genekeun bermenang Jabbarin awak drog. Tapi roh mekeun bermenang Musa. Neputa lidah li malaikat. Ban gerencana kali keleh genekeun ya Allah bermenang Jabbarin bertalu Musa. Necok lidah li malaikat top nerintah. Desut lidah muye on pusat lagi asehe. Risau likut. Kalau lung pegah bawa kah, lung hanjat lung doa bermenang awakah bertalu Musa. Nyo hana pun doa le. Cuma nuranyo nasaboh taktik bak lung kun Bal'am. Bila awakah perle menang perang, perle bertalu Musa, nasaboh taktik bak lung. Atra kalung mano berbasah. Kiban taktik bedah awakah pesaho. Anak gadis umur 17 abih 3 sampai di kurang belah. Yang tari-tari cok pusahom tu.
Ibadah tawak jabarin itren langampung ibtaho gadis-gadisnya mandu. Ikumpulkan imelah Bal'am, getatar li Bal'am. Awakkah secara kekuatan mesti talu. Nah saboh cara baklung agar awakkah menang. Di saat peperangan dimulai, awak drok yang gadis-gadisnya pakai make up lengkap, pakai baje bacut, luwe bacut. Wate lung komando lelung tamong dalam tentera-tentera Musa, awak drok hanjit bantah. Puyai pelaku lawaknya tenang mentel. Gadis-gadisnya siap, pahuro perang. Komando le Bal'am, hoka gata yang darah-darah silahkan masuk melaju dalam tentera-tentera Musa. Puyai pegat lawaknya, bek karu-karu. Bedah tu, tamang lam tentera Musa. Urang cika memang tari-tari tu. Tamah dengan make up. Tamah dengan pakaian yang seksi. Kebetulan Nasiro panglima perang Nabi Musa nya lemah tat mendak. Wapai wa tetro ukeganyan urang paling tari. Gemat babahu. Gecok je. Gebaba Musa nyo kiban butai pun salah yan, pilih ke deh. Jawab le panglima. Musa menyanyo salah lung kasih ono perjuangan. Bedahlah panglimanya tamang dalam kemah. Dudawa. Peperangan selesai. Darah tidak banyak mengalir. Kemenangan berada di pihak Jabbarin, kekalahan berada di pihak Nabi Musa. Pakan gara-gara sebuah taktik dan strategi yang dibikin oleh Bal'am sehingga dengan cara melepaskan gadis-gadis cantik. Sehingga dalam ayat disebutkan Bal'amnya. Allah Ta'ala Nabi Muhammad ceritakan kepada Bani Israel tentang siro urang yang telah kami berikan bermacam-macam ayat kebesaran kami, akan tetapi dia keluar daripada ayat-ayat tersebut. Fansalakha minha, saban lage ulua isut droi dari saru. Nyan yang dimaksud naba alladzi inan lamba alladzi atainau min ayatina fansalakha minha, maksud alladzi inan sebahagian mufassir itulah Bal'am bin Ba'ura. Itulah bukti historis bahwa pada wanita itu memang fisiknya lemah, mentalnya lembut, tetapi tersimpan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat, sanggup menghancurkan negara dan memporak-porandakan sebuah agama. Maka kekuatan para pemuda, kekuatan para pemudi adalah sangat urgent, sangat penting. Antara kekuatan agama yang ada para pemuda butuh kepada kekuatan negara yang ada pada wanita. Kekuatan agama dengan kekuatan negara bagaikan mata rantai yang saling butuh satu sama lain. Agama tidak akan kuat apabila hanai dukung li nanggro, nanggro tidak akan bertahan lama apabila hanai dukung oleh agama. Ad-dinu yuqawimul muluk, al-muluk yuqawimuddin. Agama harus memperkuat kekuasaan dan kekuasaan pun harus memperkuat agama. Nyan mi dan ayah terbukti. Apa ya kalian contoh jojo termasuk jeta kalian contoh bak nanggro gedanyo nanggro Aceh, baik contoh kuat maupun contoh lemah. Karena nyan mi dan ayah abang-abang luntuan, mari kita bak malam yang berbahagianya takalen persoalannya bacut-bacut sapat mendeng. Kemudian takalen pu sebab, kemudian akhirnya bila kita sepakat, mari kita cari solusi agar kita bisa keluar daripada masalah. Atau bahasa yang paling singkat, apabila kita mampu mempergunakan 3 anggota secara benar, maka kehidupan dunia ini akan tenang, tentram dan damai, dan kehidupan akhirat kita akan bahagia. Sebaliknya apabila atranyan hana mampu tak pergunakan, maka kehidupan dunia tidak akan pernah tenang, apalagi kehidupan akhirat. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala nebega,
Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Nepegale Allah, lun akan lumpuh penuh neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Kebanyakan jin penduduk neraka jahanam, kebanyakan manusia juga demikian. Pernyataan firman Allah Ta'ala itu bisa dibuktikan secara nyata. Pompun tadi boleh kita bahwa dunianya adalah terdiri daripada lautan dan daratan. Laut 2 kali lebih luas daripada darat. Darat sepertiga dunia, laut 2/3. Di laut dihuni oleh bermacam-macam hewan dan tumbuhan. Begitu juga di darat. Salah satu makhluk yang menghuni daratan adalah gedanya manusia. Pertanyaannya, dubna jai manusia dia terung dunia orang. Tun yang kau likut, aleh titun leh 2 tun yang kau likut, tinggal lung tuan lung baca sabos stiker, iaitu bak kaca motor likut atau bak punggung motor urang Islam Jerman. Yang kepastikan wallahu alam. Mutulih yang bak stikernya, ada seorang manusia, dia tidak punya FB, tidak punya Twitter, tidak punya media massa. Akan tetapi dia punya follower sekitar 1,8 miliar. Siapakah dia? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad anda pakai FB. Nyana FB mungkin nak pengikut. Begitu juga dengan Twitter. Hana media cetak, hana koran. Hana media elektronik, hana TV untuk mengiklankan pribadinya. Akan tetapi Nabi Muhammad nak pengikut. Paduk 3.800 juta. 1,8 miliar. Inan bertanda bahwa jumlah umat Islam lebih kurang 1,8 miliar. Umat Islam adalah sepertiga daripada jumlah manusia keseluruhan. Bila berpijak kepada sensus dunia beberapa tahun yang silam, jumlah orang Islam 1/2, jumlah orang kafir 2/2. 1,8 apabila dikalikan 3 yaitu 5,4 miliar. Nyan jumlah manusia di atas ruang dunia. Atau katakanlah 6 miliar. Bila 6 miliar, 4 miliar, 4 juta orang kafir, 2 juta orang Islam. Orang kafir dimati dalam keadaan kafir dipastikan ason neraka. Orang kafir menjelang mati itamang dalam Islam, mati di atas iman, dipastikan asal surga. Kemudian dalam kalangan orang yang beriman, geudep taat, gemate selamat iman, pasti asal surga. Orang beriman, geudep maksiat, gemate selamat iman, singgah dalam neraka, pada suatu saat diangkat menjadi penduduk surga. Orang beriman, mate hana selamat iman, nyan dipastikan dalam neraka, gabung dengan urang-urang kafir, menjadi penambah angka penduduk neraka jahanam. Yang perlu tadi boleh kita malamnya mi dan ayah abang-abang luntuan teh tanda. Pertama, sekaligus anggota yang pertama yang sangat menentukan kehidupan. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk mengerti agama. Bahasa Aceh urang nak ate tapi hana getem beut. Beut buah. Pertama berilmu tauhid mengasah akidah, yang kedua beut ilmu fikih mengasah tamsuci dan ibadat, yang kelima beut ilmu akhlak mangat selamat ibadat. Nyan sangat menentukan. Pertama yaitu hati. Hatinya adalah sumber ilmu dan hatinya itulah yang berilmu. Urangnya waktu berbicara tentang ilmu sansang ka aneh becut. Pakan aneh becut seolah-olahnya adalah sesuatu yang klasik. Padahal kita ada debu, getanyo ayah, getanyo mak, hana pota harap anaknya budi hormat getanyo apabila tidak berilmu.
Tayang masyarakat tadubu, masyarakat gedanya generasi gedanya tidak akan baik apabila tidak berilmu. Nanggro tidak akan baik apabila masyarakatnya tidak berilmu. Maka gekeun alaikum bimujalasatil ulama wal fuqaha fa innallaha yuhyil qalbal maita binuril hikmah kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Wajib di atas kamu duduk-duduk dengan para ulama. Kenapa? Karena Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan nur hikmah, sama seperti Allah menghidupkan bumi yang gersang, bumi yang mati itu dengan air hujan. Adat Allah bumo yang gersang hana naleung, hana tumbuh-tumbuhan nepudip li Allah ngan iujin. Begitulah adat Allah nepudip ate yang mati dengan nur hikmah. Ilmu yang bermanfaat, gara-gara ilmenya diharap rahmat Allah, gara-gara ilmenya ditakut terhadap azab Allah. Wate urang ka diharap rahmat, wate urang ka takut terhadap azab, pasti perjalanan kehidupan urangnya i'tidal, lurus, tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri, dan dipastikan urangnya adalah orang yang bertakwa. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi sirrau wa alaniyah. Ubena perintah Allah Ta'ala gepebut, ubena larangan Allah Ta'ala getinggalkan. Perintah lahi, perintah batin, larangan lahi, larangan batin. Bak saatnya pribadi-pribadi itu baru baik. Tekam tapat pribadi yang ged, mensapat ngem pribadi yang ged, jadilah keluarga yang ged. Keluarga yang ged, musau dengan keluarga yang ged, jadilah gampung ged. Gampung ged, musau ngem gampung, jid kecamatan ged. Akhirnya jadilah sebuah negeri yang baiknya. Mbak watean baru mangat udah. Mamunya hana ilme nyang getanya ayah bet harap anaknya bui hormat. Drone mak bet harap anak drone akan dihormat dari takdim drone. Tayang masyarakat, tokoh masyarakat, para pemimpin nanggro juga jangan berharap banyak pada rakyatnya. Pakot anak itu maka tapukah salah satu daripada visi Nabi yang paling pokok hadir ke dunia pun membuat manusia berakhlak. Pu mana akhlak? Pu sengap-sengap gelam dente. Pu mana akhlak? Urang muda tegejak ike urang tuhaga kendo gelam dente. Karena menyatakan putren saya meno belaan getayo mano agam pun dia merempak ngemano inang jap ibu tren tayo. Hana takut nyan mano agam berakhlakul karimah hana. Menantit urang tengam-tengam ikelegop get tak akai bangyan. Puagat tengam-tengam urang. Payang geduk tengam kerog. Geduk kedai kopi tengam, geduk panjaga tengam. Tapi habagok dengar. Nyampe ada periksa ile. Pakan tengam kadang-kadang sin hana bahan untuk gemupat hana cerita kayak. Maka ge iem ge dengar upat gop mentek. Menyatabuh mana akhlak. Ibaratun angkuatin fin nafsi rasyakhatin tasduru anhal af'alu bisuhulatin wa yasrin min ghairi hajati ilal fikri wa riwayah. Nasabuh kekuatan dalam jiwa orang yang karaseh kamantap, gara-gara kekuatan tersebut terjadilah sebuah aktivitas, terjadilah sebuah perbuatan secara mudah dan cepat tanpa berhajat kepada pikir-pikir. Nyatabuh mana tuh akhlak itu adalah sebuah refleksivitas terhadap sebuah keadaan, tanggapan cepat gedayo terhadap sawo-sawo keadaan. Itulah akhlak. Kekuatan. Apabila tanggapan cepat gedanyo kepada perbuatan baik, gekenyan akhlak yang good. Apabila tanggapan cepat gedanyo kepada perbuatan tidak baik, maka geken akhlaknya akhlak buruk. Contoh, tidak orang watai gedengo orang lain merempak nikmat langsung
Artinya mengucapkan Alhamdulillah. Allah kan bi nikmat kesedaralung. Semoga dengan nikmatnya akan bertambah taatnya kepada Allah. Nya kaigot. Tidak orang watai gepubuh ibadat. Mengharap bahagian daripada makhluk. Nya kai bro. Tidak orang watai gepubuh ibadat mengharap hanya ridha Allah. Getemayang limang wate, getemayang berjamaah, berbuat kebaikan. Putra yang harap. Pertama karena yang perintah Allah, yang kedua mengharap ridha Allah. Yang geken urangnya urang God akai. Tidak urang wate berbuat bermacam-macam kebaikan, teringat gaknya bahwa kebaikan yang lung pubutnya adalah semata-mata karena nikmat hidayah dan nikmat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Nyan God akai. Urang watai gepubut kebaikan, ingat ke nikmat hidayah dan taufik, urang nyan geukeun urang God akai. Urang watai gepubut kebaikan, gepubut taat, gaharap ridha Allah, urang nyan urang God akai. Urang watai urang lain merempak nikmat, bersyukur gak nyan, senang gak nyan, geukeun urang nyan urang God akai. Lawan daripadanya bro. Urang watai gepubut temayang jamaah geandalkan kekuatan pribadi. Hana teringat bahwa gara-gara nikmat hidayah ne pelemah li Allah Taala nyo butoi nyo salah. Hana teringat gayan kepada nikmat taufik. Apa itu taufik? Sebuah kekuatan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan terhadap seseorang hamba agar hamba itu sanggup melakukan taat kepadanya. Itu namanya kekuatan yang gebonan dengan taufik. Urang temayang limang wate kan dengan tenaga yang dihasilkan oleh fisik. Urang yak duduk dalam majelis ilmu bukan karena tenaga, tetapi putatit gara-gara taufik. Maka takalan lagi dia. Na urang poh hiblah ura Jumat geme bau tikan tirau. Poh 12 apa gah? Bang jiem ka poh 12. 20 minit re lebih kurang kai tamang watai Jumat. Tajak ba Jumat jak. Gejawab. Nejak drone na juli kurang sehat lu. Nyah na putra dakwah. Pakah na putra dakwah. Beda pegah mana kiban na pegah kurang sehat. Buno posiblah bau sikan siron na ba. Masa tu yang kemudian ka kurang sehat. Ana puya dakwah ya. Pakon karena me bau buno adalah dengan kekuatan yang dilahirkan oleh fisik, oleh tubuh. Badan getanyo kekar, badan sehat, makanan kuat, insyaallah kekuatan akai tibirai bau edame.